Shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Luar biasa, amin. Tetap luar biasa karena Tuhan kita luar biasa, amin. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Kita percaya hadirat kuasa lawatan Tuhan terus menjadi bagian kita, amin. Mari kita bangkit berdiri dimanapun kita berada saat ini. Mari dengan sukacita, dengan hati yang percaya, kita mau berseru di hadapan Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala akan buka dalam doa. Selamat hari Minggu. Selamat kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita merayakan hari raya yang penuh dengan berkat dan mujizat. Kita akan mulai ibadah kita. Saya berharap setiap kita mempersiapkan hati, jiwa, semuanya kita mau angkat kepada Tuhan. Setiap kita pasti mengalami kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan mengalami Tuhan hadir menjadi tamu spesial. Melawat, menjamah, memberkati, memperbaharui kekuatan. Dan iman kita, gairah kita, spirit kita. Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Dan ibadah ini adalah ibadah yang memberkati. Mari kita buka hati kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita buka ibadah ini di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan saat ini yang berlimpah-limpah bagi kami dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan hadir di rumah jemaat masing-masing. Tuhan hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami menikmati realita hadirnya kerajaan Allah. Realita hadirnya Tuhan dan pekerjaan kuasa roh dan firman. Kami menikmati mujizat dan berkat dan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih buat lawatan yang besar dari sorga. Terima kasih sebab sorga terbuka dan tingkap langit terbuka. Dan berkatnya dicurahkan dalam ibadah ini. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus kami mau tolak semua penghalang dan perintah kami diberkati. Kelihatan atau tidak, hal-hal yang mempengaruhi atmosfer apapun bentuknya, yang mencuri damai sejahtera sukacita, yang menghalangi kami diberkati. Di dalam nama Yesus semuanya kami tolak itu. Dan di dalam nama Yesus berkat Allah, berkat dari sorga dicurahkan di dalam nama Tuhan yang berkuasa, yang atasnya kami diberkati dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus biarlah kami diberkati dalam ibadah ini Tuhan. Berkati semua yang melayani, berkati umatmu dimanapun umatmu berada yang menyaksikan ibadah online ini. Kami siap diberkati. Kami siap mengalami Tuhan dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami siap mengalami lawatan sorga yang luar biasa oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus dan firman Allah melalui ibadah ini. Oleh sebab itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami buka ibadah saat ini. Dan kami siap diberkati. Kami siap memberi yang terbaik. Dan kami siap bersorak-sorak bersukacita di hadapan Tuhan. Dan menikmati kehadiran Tuhan lebih dari waktu-waktu kemarin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap ibadah sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini serukan di hadapan Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan baik sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu yang kudus. Layaklah Kau disembah Tuhan. Oh, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Layaklah Kau dipuji.
dipuji, layaklah kau disembah Tuhan. Naikkan syukur mendapat Tuhan. Layaklah kau disembah sampai selama-lamanya Tuhan. Layaklah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu yang kudus Yesus. Oh na 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 na. Kami sembah. La 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 la. Kami sembah Kau Tuhan. We worship You, Jesus. We worship You, Jesus. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan, mazmur kami Tuhan. Haleluya. Yesus, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, mari serukan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, Tuhan, ku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, bersuka karenamu Tuhan, sebab layak kau terima
pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Engkaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Engkaulah pujian bagiku. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Engkaulah pujian bagiku. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dalam kehidupan kami itu. Hanya Kau yang kami agungkan untuk selama-lamanya. Karena Engkau selalu membuat kami terpesona. Yang siap memuji Tuhan semua sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Salam ke kiri kanan Bapak Ibu yang di rumah. Katakan sungguh Tuhan Yesus membuat kita terpesona. Amin. Haleluya. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Saat ini katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu.
sampai ku terima mahkota kehidupan. La 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 la. Oh oh oh. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Oh 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 oh, Shalalalala. Oh 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 oh, Shalalalala. Semuanya katakan, mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Hanya Dia Tuhan yang benar. Amin. Yesus. Umat Tuhan yang percaya, serukan. Engkau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Engkau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Engkau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Jesus.
Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semuanya serukan, Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Umat Tuhan siap berjalan bersama Tuhan, amin. Glory to glory. Semua yang di rumah siap berserah lebih dahsyat bagi Tuhan, amin. Katakan, tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan. Engkau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Engkau tuntun langkah-langkahku, Yesus, Yesus, berkuasa berjaya untuk selamanya. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey. Yang percaya serukan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
dahsyat lagi bagi Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Selama-lamanya Engkau dahsyat. Selalu duduk kembali umat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Holy Spirit. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. We worship you, O Lord. We worship you, O Jesus.
menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, menyembahmu, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Mari bangkit berdarah sama Tuhan. Percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, ku menyembah-Mu. Amin. Angkat hatimu kepada Tuhan dan sembah Dia. Ku Angkat hatimu dan jiwamu. Ku Katakan ku menyembah-Mu. menyembah-Mu. Katakan
Katakan di hadapan Tuhan, ku menyembah-Mu. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Amin. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah. Hadirat-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu melingkupi jemaat-Mu. Hadirat-Mu melingkupi semua yang menyaksikan ibadah ini. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah setiap umat-Mu boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran kerajaan Allah. Roh pujian dan penyembahan itu mengalir dari tahta Allah. Mengalir dari tahta anak domba Allah. Setiap kami boleh mengalami. Boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Boleh masuk dalam ruang tahta anak domba Allah. Menyembah-Mu. Yes. Amin. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat dan mujizat-Mu yang luar biasa. Sebab mujizat yang terbesar dalam hidup kami, berkat terbesar dalam hidup kami adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Khususnya dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Urapi umat-Mu di rumah masing-masing. Dan urapi setiap mereka yang menyaksikan ibadah ini. Terlebih urapi hamba-Mu dan pelayanan ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar dari sorga seperti keluar dari mulut Tuhan sendiri. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu dan tempat ini menjadi sarana mengalirnya kehidupan kepada setiap yang mendengar. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dan kepada semua yang mendengarkannya. Sehingga firman mujizat, firman ilham, firman rema, firman wahyu menjadi bagian setiap kami. Dan hamba meletakkan pelayanan ini ke dalam tangan pimpinan Allah Roh Kudus sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu siap dibentangkan dan kami siap diberkati. Dalam nama Yesus, umat Tuhan semua yang siap sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya semua yang menyaksikan ibadah ini akan mengalami kehadiran Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan firman dia yang ditandai oleh kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Roh pujian dan penyembahan begitu mengalir dari sorga. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita akan meresponi kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing lewat respon kita kepada firman-Nya, sebab firman-Nya adalah perkataannya sendiri dan firman-Nya itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Nah, sama-sama kita baca dari firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, satu ayat saja. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5, mari kita bangkit sama-sama berdiri. Dan kita membaca ayat firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring, 1, 2, dan 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu. Bagaimana
dan juga hari Kamis. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk. Dia mengambil kutuk dosa kita. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu sampai kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, biar saya minta dibukakan kembali Galatia pasal 3 ayat yang ke-19, ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk. Dia mengambil kutuk itu dan dia sudah menjadi kutuk dengan menerima daripada dampak atau pengaruh penderitaan daripada kutuk yang bekerja. Dan Yesus ambil itu dan dia mati di atas kayu salib karena kutuk dunia dia ambil. Ya. Jadi Yesus sudah jadi kutuk supaya apa? Kutuk itu tidak ada sama kita. Melainkan yang ada pada kita adalah berkat. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-9. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah mengambil kutuk itu. Dan dengan iman kita kepada Yesus, kita menerima berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan sumpah itu sampai kepada kita. Saya minta diulangi lagi di Galatia 3 ayat yang ke-14. Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Jadi bukti bahwa berkat itu sudah sampai kepada kita dan kutuk sudah tidak ada. Adalah kita menerima roh. Kapan kita menerima roh? Yaitu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ditandai dengan kelahiran baru. Kita diberikan roh Allah. Kita diberikan kuasa Allah. Supaya kita menjadi anak Allah. Itu yang dicatat oleh Yohanes 1 ayat yang ke-12. Sehingga kita tidak hidup dalam kutuk lagi. Tetapi kita hidup di dalam berkat. Nah, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya mencatat di sini, ada tiga cara kutuk ini bisa masuk di dalam hidup orang yang sudah diberkati Tuhan. Ada 3 cara kutuk bisa masuk di dalam kehidupan orang yang sudah menerima roh sebagai tanda. Dia sudah memiliki Yesus yang sudah mati bagi kutuk itu. Dan menjadikan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ditandai dengan roh itu mengalir dari dalam kehidupan orang percaya. Nah, 3 cara ini dicatat oleh Yeremia. Yaitu pertama, jalannya kutuk masuk dalam kehidupan orang yang diberkati adalah ketika orang itu mulai mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan manusia? Apakah kita tidak perlu meminta kepada orang tua lagi? Apakah kita tidak perlu mengandalkan manusia yang ada di sekitar kita? Bukan seperti itu. Bukan artinya kita menjadi sombong dan tidak membutuhkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi sarana di mana Tuhan juga memberkati kita. Bukan artinya kita tidak perlu membangun hubungan dengan orang. Karena kalau kita membangun hubungan yang baik, membangun relasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan sesama dan sebagainya, itu adalah mengandalkan manusia. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia adalah mereka sudah mulai menaruh harap kepada manusia seperti menaruh harap kepada Tuhan. Jadi memang berbeda
menaruh harap kepada Tuhan dan menaruh harap kepada manusia itu harus beda. Jadi mengandalkan manusia, kata mengandalkan di sini adalah menaruh percaya akan kesanggupan, kemampuan, akan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang empunya kekuatan. Tuhanlah yang empunya kesanggupan yang ada pada manusia. Dan Tuhanlah yang empunya kekuatan dan kesanggupan di atas segala kemampuan yang ada dalam dunia ini. Nah, ketika mereka mulai mengandalkan manusia, mereka mulai menaruh harap dan menaruh percaya kepada kekuatan dan kesanggupan dan kemampuan manusia. Sehingga ketika mereka menaruh harap kepada manusia dan mereka tidak mendapatkannya, mereka bisa kecewa dan mereka bisa mempersalahkan manusia itu, siapapun manusia itu. Dan mereka punya hubungan pasti tidak bagus. Dan dia akan kecewa dengan siapapun yang diandalkan. Kenapa? Karena manusia bagaimanapun memiliki kemampuan, dia namanya manusia punya keterbatasan. Jadi di dalam mengandalkan manusia, jangan menggantikan posisi tempat di mana kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa mengandalkan manusia bukan artinya kita tidak boleh bergaul dengan manusia. Dan kita tidak boleh membangun hubungan yang baik. Dan relasi yang baik dengan rekan bisnis, dengan rekan kuliah, dengan rekan seiman, dengan rekan kerja dan sebagainya. Bukan seperti itu. Justru kita harus membangun hubungan yang baik. Karena di sanalah kehadiran Tuhan. Sebab pada waktu hubungan kita baik, pada waktu terjadi kerukunan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah, oleh sebab itu membangun hubungan yang baik dengan manusia, membangun relasi yang baik dengan rekan-rekan bisnis dan rekan pelayanan, terlebih dengan pimpinan kita membangun hubungan yang baik, itu di sana Tuhan berkenan dan Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Apalagi membangun hubungan dengan rekan seiman, dengan keluarga, ada kesepakatan, ada harmonisasi, perlu kita membangun. Tetapi yang tidak boleh, kita mengandalkan kemampuannya melebihi kemampuan Tuhan. Sehingga kita lupa dan kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bahkan kita melupakan kemampuan Tuhan. Bahkan lebih tidak bagus karena kemampuan Tuhan sepertinya karena tidak dilihat. Sepertinya diabaikan dan dianggap itu, wah, karena Tuhan tidak dilihat. Ada banyak manusia mau mengandalkan sesuatu yang bisa dia lihat. Mengandalkan jimatnya, mengandalkan hartanya, mengandalkan orang yang diandalkan karena jabatan pangkat, mengandalkan segala-galanya, mengandalkan anaknya, mengandalkan orang tuanya yang kaya, mengandalkan pimpinannya, mengandalkan segala-galanya. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia melebihi Tuhan. Karena semua yang ada pada manusia, kemampuan, kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Jadi kalau kita mulai mengandalkan manusia dan kita lupa mengandalkan Tuhan, dan kita mulai mengandalkan kemampuan yang ada pada manusia yang tidak seberapa itu, sama saja kita jadikan manusia Tuhan atas hidup kita. Sehingga dikit-dikit kita tidak mau mencari Tuhan. Kita cari gampang. Mencari, meminta bantuan. Sehingga kita menjadikan manusia itu Tuhan dalam diri kita. Dia menjadi sumber pengharapan. Dia menjadi tempat kita meminta. Dia menjadi tempat kita mengemis. Dia menjadi tempat kita berharap. Dia menjadi tempat kita mengadu. Dia menjadi tempat kita curhat dan baper dan sebagainya. Kita sudah mulai mengandalkan manusia. Dengan berharap ketika kita curhat, dia bisa hibur kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, dia bisa tolong kita. Sehingga kita menggantikan posisi Tuhan dalam manusia itu. Memang bukan manusia tidak boleh tolong kita. Kadang Tuhan memakai manusia-manusia, rekan-rekan, rekan bisnis menjadi sarana
untuk berkat Tuhan mengalir atau sampai kepada kita. Kita boleh menerima berkat, kita juga jadi berkat. Tetapi menaruh harap kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sampai kita mendapatkan kelegaan, lalu kita berikan itu kepada manusia. Satu contoh, ketika kita mulai gusar, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai gelisah, ketika kita mulai khawatir, kita mencari manusia yang bisa hibur, yang bisa tolong, yang bisa kasih kita jalan keluar. Memang itu tidak salah, itu cuma sarana yang Tuhan pakai. Jadi yang Tuhan mau, kita mulai kembali kepada siapa yang kita percayai. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah seringkali kita mulai berjalan dengan pengertian kita sendiri. Sehingga kita mulai mengandalkan manusia-manusia tertentu. Mengandalkan suami, mengandalkan istri, mengandalkan anak, mengandalkan pimpinan, mengandalkan segalanya. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak boleh kita meminta bantuan kepada mereka. Bukan tidak boleh kita berbagi. Bukan tidak boleh kita mungkin meminta masukan yang perlu. Bukan tidak boleh kita mencari solusi dan membahas hal-hal yang perlu kita bahas, mungkin dalam keluarga. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita sombong lagi. Kita tidak mau meminta masukan karena firman Tuhan mengatakan sebanyak nasihat kita terima, keputusan-keputusan kita pasti yang lebih terbaik lagi. Jadi mengandalkan manusia adalah menjadikan manusia itu Tuhan. Sehingga kita menjadikan manusia itu sumber penghiburan, sumber damai sejahtera, sumber pertolongan, dan sumber dari semua apa yang kita butuhkan. Sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan, kita datang kepada manusia-manusia tertentu yang kita andalkan. Entah itu orang tua, entah itu keluarga kita, entah itu siapa saja, teman kita, sahabat kita. Kalau tidak ada sahabat, sepertinya saya tidak sejahtera karena dia tempat curhat saya. Sehingga kita sudah menggantikan manusia itu dalam posisi Tuhan dalam hidup kita. Mereka sudah jadi Tuhan untuk kita. Tuhanlah harus menjadi satu-satunya tempat kita bersandar, tempat kita berharap, tempat kita mengeluh, tempat kita meminta. Kalaupun ada manusia, itu cuma sarana. Bukan tidak boleh meminta kepada orang tua, meminta. Tetapi hal yang paling penting kita harus taruh di dalam hati kita adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan tempat satu-satunya sumber yang kita perlukan dan butuhkan. Nah, oleh sebab itu ada banyak anak-anak Tuhan tidak menikmati damai sejahtera. Bahkan menikmati penderitaan karena kutuk. Sudah masuk tanpa dia sadari. Karena dia mulai mengandalkan manusia. Sehingga ketika manusia yang diandalkan ini tidak memberikan damai sejahtera, tidak memberikan apa yang dia perlukan, tidak menjadi sumber kekuatan yang diharapkan, maka dia mulai kecewa dan dia mulai kehilangan pengharapan dan dia mulai menjadi orang yang bingung. Dan ada banyak orang, bahkan anak-anak muda, justru cari solusi dengan cara yang salah. Mereka lari kepada seks bebas karena mereka cari sesuatu yang menghibur dia. Mereka lari kepada dosa. Mereka lari dari perbuatan-perbuatan yang lebih jahat. Melakukan tindakan kriminal, obat-obatan. Kenapa? Karena manusia yang mereka andalkan, mungkin orang tua mereka, tidak seperti lagi yang mereka harapkan. Mungkin gembala mereka, pimpinan mereka di kantor, suami mereka, istri mereka. Tidak seperti yang dia andalkan, tidak seperti yang dia harapkan. Damai sejahtera yang harus dia dapatkan dari istrinya, dia tidak dapatkan. Kekuatan, sukacita, penghiburan yang harus diharapkan dari suaminya, dari pacarnya, dari sahabatnya, dia tidak dapatkan. Akhirnya dia mulai mencari pengganti.
Nah, ini ada banyak orang yang hidup dalam kekeliruan, yang seharusnya dia diberkati. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus sudah mengambil kutuk itu, dengan jalan dia mati di atas kayu salib. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai ke kita. Yaitu oleh roh jaminannya, oleh roh tandanya. Bahwa kita ini anak. Sehingga ketika kita meminta kepada Tuhan, maka dia akan memberikan. Karena firman mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, cari maka kamu akan dapat. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita terus mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan Tuhan yang ada dalam firman ini. Kalau hari Kamis mengatakan bahwa perkataan otoritas itu benar-benar mengandung kuasa dan punya pengaruh. Otoritas dalam dunia ini, kalau dia berbicara, itu pengaruhnya besar sekali. Perwira di Kapernaum menempatkan perkataan Yesus adalah perkataan yang berotoritas sangat tinggi. Jadi dia sangat percaya. Makanya dia katakan, ucapkan sepatah kata saja hambaku pasti sembuh. Karena dia tahu bahwa di dalam perkataannya Yesus, semua dalam dunia ini akan tunduk. Oleh sebab itu isilah pikiran kita dengan firman. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman, maka di dalam firman itu kita hanya mengetahui bahwa Tuhanlah sumber yang kita butuhkan. Jadikanlah Tuhan sumber yang kita harapkan dan kita andalkan. Karena di ayat yang ke-7 bilang begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kehidupan kita untuk diberkati di dunia sampai masuk surga, itu hanya ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harap dan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita terima di dalam hidup kita dengan manusia-manusia yang ada di sekitar kita, di mana kita membangun hubungan, kita dengan iman menerimanya itu berasal dari Tuhan. Sehingga ucapan syukur pertama kali yang kita berikan itu kepada Tuhan. Tempat kita meminta, mengadu, berharap, bermohon, mengemis. Dan merengek-rengek mungkin begitu dalam doa bahasanya. Mendesak. Itu hanya kepada Tuhan. Sehingga kalau berkat yang kita terima melalui tangan-tangan manusia ataupun apa dalam dunia ini. Kita menyadari bahwa itu berasal daripada Tuhan. Kita perlu untuk mendapatkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada 3 hal. Pertama, kita harus memelihara hubungan dengan Tuhan yang baik. Karena dengan memelihara hubungan dengan Tuhan yang baik, maka kita akan menghidupi cara Abraham hidup. Memelihara ketaatan dan terus membangun ketaatan lebih berkualitas lagi. Kita sedang menghidupi cara Abraham hidup. Dan memelihara iman dan terus bertumbuh dalam iman, dalam proses iman kita terus mau bertumbuh dan kita memiliki pandangan yang terus tertuju kepada Tuhan, maka kita akan memiliki cara hidup seperti Abraham hidup. Bergaul dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan memelihara imannya sampai akhir. Sehingga dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub. Ada banyak orang yang datang dari timur, barat, utara, selatan. Duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Yang seharusnya kita anak-anak kerajaan harus sehidangan dengan Bapa orang beriman. Yang berhasil dalam perjalanan imannya. Yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan artinya mereka tidak menghadapi tantangan. Mereka menghadapi tantangan. Tapi mereka melimpah dengan kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan untuk selalu berkemenangan. Sehingga mereka berkemenangan dan terus berkemenangan. Sampai mereka berhasil masuk surga. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah mati untuk kutuk. Dia bangkit lagi untuk kita. Bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk kita. Dan dia menyediakan tempat bagi kita. Sebenarnya kita lebih luar biasa lagi generasinya Abraham. Karena melalui Yesus Kristus, Tuhan yang jadi manusia.
Nah oleh sebab itu, mengandalkan Tuhan dengan tidak mengandalkan Tuhan, memang sepertinya di mana perbedaannya? Sepertinya orang yang tidak mengandalkan Tuhan hidupnya bagus kok. Tidak pernah gereja, tidak pernah berdoa, hidup dalam dosa lagi. Banyak uangnya, banyak hartanya, terkenal. Karena seringkali kita menganggap kesuksesan itu dari pekerjaan yang bagus. Memang pemberian berkat Tuhan itu pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus. Tapi itu bukan satu-satunya. Kenapa? Karena firman Allah mengatakan di Amsal 14 ayat yang ke-12 bilang begini. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin mereka sepertinya membangun kehidupan di dunia ini, tidak ada tantangan. Semuanya seperti berhasil dalam karir, masa depan, pasangan hidup, segala-galanya mulus. Tetapi kita tidak tahu apakah dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan atau tidak. Dia mengenal Tuhan atau tidak. Mungkin orang yang bergumul dengan Tuhan. Itulah yang Daud katakan. Dia cemburu kepada orang fasik. Orang fasik ini tumbuh subur. Tidak ada hambatan. Tapi untunglah Daud tidak mengeluh lalu meninggalkan Tuhan. Tapi justru dia masuk dalam hadirat Allah. Dia mencari Tuhan. Dan di sana Tuhan buka pikirannya. Di sana Tuhan perlihatkan bahwa orang-orang seperti ini yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya, apalagi mengandalkan Tuhan, mereka sedang berada di tempat yang licin. Mereka menganggap jalannya ini sudah lurus, oke. Mereka meninggal, mereka mati, tinggalkan warisan kepada anak-anaknya, kelihatan bagus. Orang benar juga seperti itu, tapi itu tidak salah. Tapi itu bukan satu-satunya berkat daripada Tuhan. Tetapi berkat daripada Tuhan adalah ketika Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Amin. Karena ketika Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, mungkin di dalam jalan itu ada proses iman. Mungkin di dalam jalan itu ada proses pembentukan. Sehingga manusiawi duniawi itu lama-lama hilang. Dan manusia ilahi yang nampak dalam hidup kita. Pribadi kita sendiri sudah tidak kelihatan. Tapi yang nampak Kristus dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tadi dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya maut. Makanya sesuatu yang kita lihat sepertinya semua baik. Ya kalau dalam Tuhan itu pasti the best. Tapi bukan semua apa yang kita lihat. Yang semuanya bagus, mulus-mulus. Pernikahan bagus, karir bagus, keuangan bagus. Tapi di luar Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, itu bukan jaminan utama. Tadi firman Tuhan mengatakan ada jalan yang orang sangka lurus, tapi ujungnya maut. Makanya Tuhan bilang sia-sia segala yang kamu bangun dalam dunia ini tanpa Tuhan di dalamnya. Sia-sia. Apa artinya terbangun segala-galanya? Sepertinya semuanya bagus tapi tanpa Tuhan. Makanya di ayat yang ke-25 Mazmur ini. Mazmur pasal 25. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi dimulai takut Tuhan dulu. Jadi bukan artinya Tuhan milih-milih orang memberkati. Oleh sebab itu kita perlu mengerti perkataan-perkataan Tuhan di dalam firman-Nya. Takut akan Tuhan. Kalau kita memulai hidup kita takut akan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan dia akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita pilih. Karena kita manusia, kita bisa salah pilih. Yang kita pilih kita anggap itu bagus. Tapi kalau yang Tuhan pilih pasti lebih bagus. Amin. Nah oleh sebab itu, ada banyak orang gelisah risau. Karena sepertinya yang dia pilih itu tidak dia dapatkan. Tapi ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia mulai percaya Tuhan bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik, bahwa Tuhan itu melebihi kepintaran daripada kepintaran dirinya sendiri, dan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia mulai hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan dia jalan. Nah, jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita bukan cuma membuat hidup kita berhasil, diberkati di dunia ini. Bukan cuma membuat berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam hidup kita dan generasi kita. Tetapi berkat ini akan membawa kita kepada jalan-jalan sampai jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Apa artinya kita hidup kalau cuman kebahagiaan sebatas dunia? Kalau Tuhan kasih umur cuma 20 ya cuma 20 tahun. Kasih umur 60 ya 60 tahun saja. 70 ya 70 tahun, gitu aja. Tapi berkat yang dari Abraham, Ishak dan Yakub, ini berkat yang menjamin sampai kepada kekekalan dan berkat yang menjamin turun-temurun generasi. Dan untuk berkat itu sampai kepada kita, Tuhan menjadikan dirinya kutuk, supaya kutuk itu tidak ada sama kita dan kutuk itu diganti dengan berkat. Amin. Nah oleh sebab itu, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang menjaga takut akan Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia jaga. Dia mulai hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan kaya hikmat. Seseorang ketika dia mulai mengandalkan orang lain, dia mulai jaga orang lain itu. Satu contoh, dia mengandalkan bosnya. Dia jaga bosnya. Dia mengandalkan suaminya, anaknya, dia jaga. Jangan sampai orang yang diandalkan tersinggung. Jangan sampai orang yang diandalkan itu dia tidak bisa memberi pemberian yang terbaik. Dia jaga sekali. Hubungan dia jaga, dia sopan. Kenapa? Karena diandalkan manusia itu. Jadi berbicara mengandalkan atau menaruh harap kepada Tuhan, kita harus jaga hubungan kita sama Tuhan. Caranya menjaga dimulai di dalam kita takut akan Tuhan. Karena hanya dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Amin. Di ayat yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Menetap dalam kebahagiaan. Bukan cuma nanti di sorga dia bahagia. Atau bukan cuma di dunia dia bahagia. Tapi kebahagiaan yang dia miliki karena bersumber daripada Tuhan. Kebahagiaan yang dia miliki adalah pemberian Tuhan, bukan pemberian manusia. Maka kebahagiaannya yang ada adalah kebahagiaan yang kekal. Tetap dalam kebahagiaan. Artinya tetap berbahagia. Tidak Senin Kamis bahagia. Amin. Dan anak cucunya mewarisi bumi, artinya anak cucunya menjadi orang-orang yang berkuasa, yang mengatasi segala apa dalam dunia ini. Artinya anak cucunya tidak akan kekurangan, tidak akan menderita, tidak akan. Kenapa? Anak cucunya memiliki berkat, otoritas, kuasa. Sehingga segala-galanya anak cucunya bukan menjadi orang yang terlantar. Dan ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita harus memelihara hubungan. Abraham berhasil memelihara hubungan. Dan Ishak mengikuti cara Abraham. Sehingga
berkat itu sampai kepada Ishak. Nah, kalau berkat itu mau sampai kepada kita, jaminan sudah Yesus dan pemberian Roh Kudus. Tetapi tata cara hidup Abraham, tata cara hidup orang beriman, yaitu kita harus hidupi. Makanya hari Kamis mengatakan bahwa cara hidup benar ini adalah cara hidup orang yang diberkati. Inilah cara hidup orang yang sebenarnya harus melihat banyak mujizat Tuhan. Jadi cara hidup ini menentukan kita benar atau salah. Walaupun perwira belum menerima Tuhan mungkin dalam hidupnya. Tetapi cara hidup benar diakui Tuhan itu menjadi iman. Jadi orang yang beriman pasti cara hidupnya adalah cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar adalah dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup memelihara hubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Menjaga kekudusan. Dengan cara apa lagi? Dia membangun hubungannya dengan Tuhan lebih banyak daripada membangun hubungan dengan cara yang salah. Kenapa? Karena dia memelihara supaya berkat yang dari Abraham itu mengalir sampai kepada mereka yang memelihara hubungan dengan Tuhan yang bagus. Amin. Jadi memelihara cara hidup yang benar dan memelihara takut akan Tuhan. Inilah cara kita memelihara hubungan dengan Tuhan untuk semakin baik. Kita tetap pegang yang namanya kesetiaan. Inilah buah iman kita. Inilah perbuatan kebenaran yang kita lakukan. Tetap setia, tetap taat, tetap sungguh-sungguh, tetap menyala-nyala, tetap agresif. Makanya Paulus menasihati kepada jemaat di Roma. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Awali dengan roh, akhiri juga dengan roh. Nah, untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, supaya kita terus mengandalkan Dia dan kutuk tidak masuk dalam hidup kita, hanya ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, dengan membangun hubungan dengan Tuhan melalui takut akan Tuhan, melalui menghidupi kebenaran, cara hidup yang benar, pergaulan yang benar, gaya hidup yang benar, sifat yang terus benar. Orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan, pasti dia menjaga kekudusan. Dia menjaga hidup sopan santun. Dia menjaga hubungannya dengan Tuhan untuk terus terhubung. Melalui ibadahnya, melalui ketaatannya kepada firman, melalui pujian penyembahan. Melalui tinggal dalam hadirat Tuhan. Begitu luar biasa. Poin yang kedua. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri alias sombong. Memang kelihatan dia mungkin mengandalkan Tuhan. Tetapi dia mulai tidak mengandalkan Tuhan seperti yang difirmankan. Dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Lupa kewajiban-kewajibannya. Bagaimana dia harus berdoa. Bagaimana dia harus tinggal dalam hadirat Allah. Dia mulai menganggap potensinya lebih dari orang lain. Skillnya lebih dari orang lain. Intelektualnya lebih dari orang lain. Sehingga ada suatu kebanggaan tersendiri dan kesombongan. Yang menjadikan dia mulai mengandalkan kekuatannya. Mazmur 127 ayat 2 bilang begini. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dia lupa bahwa dia harus terlebih dahulu menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang disukai Tuhan. Orang yang berkenan sama Tuhan. Orang yang Tuhan tertarik sama dia. Seringkali banyak kita tidak mengerti. Kita lebih banyak bikin supaya orang lain tertarik. Tapi kita lupa memang kita harus jadi berkat.
Tetapi lupa bahwa yang nomor satu, bikinlah Tuhan tertarik dalam hidupmu. Tertarik dengan cara hidupmu, tertarik dengan sikap hatimu, tertarik dengan imanmu, tertarik dengan ketekunanmu, tertarik dengan kasihmu, kesabaranmu, tertarik dengan kekudusanmu, tertarik dengan takut akan Tuhanmu, tertarik dengan hubungan yang terus kau bangun lewat doa pribadi, lewat kesetiaanmu beribadah, lewat kesetiaanmu melakukan firman, lewat ketaatanmu, lewat ketekunanmu, lewat engkau memelihara dan menjaga imanmu, menjaga kekudusanmu. Inilah yang membuat Tuhan tertarik kepada kita. Tuhan sangat tertarik kepada Abraham. Sangat tertarik. Tuhan benar-benar jatuh cinta kepada Abraham. Dari ketaatan Abraham, dari kesetiaan Abraham, dari ketundukan Abraham, dari kasih dan hormat Abraham, dari cara hidup, dari hatinya. Tuhan tertarik sama dia. Tuhan tertarik sama Daud. Kenapa? Karena Daud adalah orang suka menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan korban pujian penyembahan, menyukakan hati Tuhan. Tuhan tertarik dengan cara hidupnya Daud. Sehingga dari waktu ke waktu kita selalu membuat Tuhan tertarik dengan cara yang kita hidupi. Tuhan tertarik dengan caranya ya perwira itu. Tuhan tertarik sekali sampai Tuhan puji imannya. Inilah yang membuat kutuk tidak bisa masuk. Karena kita tidak menjadi sombong. Tapi segala-galanya apa yang kita terima mungkin lebih dari orang lain. Kita tahu itu semua karena anugerah. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kalau kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak menjadi sombong. Tapi kita penuh dengan kerendahan hati. Dan kita bersyukur. Karena Tuhan yang melakukan semua itu di dalam kita. Amin. Jadilah orang terlebih dahulu dicintai Tuhan. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang dicintai Tuhan. Masa bodoh dengan ibadah. Masa bodoh dengan ketaatan. Masa bodoh dengan memelihara iman. Masa bodoh. Karena kita pikir, wah orang tidak cari Tuhan kerja kok dapat uang. Apalagi saya. Sehingga kita mulai kerja ya, mulai mengandalkan potensi dan skill. Memang potensi dan skill yang mungkin sejak lahir kita sudah miliki. Talenta yang kita sudah miliki. Bersumber daripada Tuhan. Tapi tanpa kita mengandalkan Tuhan di sana. Maka kita sedang membuka kutuk masuk dalam hidup kita. Dan membuat talenta, potensi dan skill dalam diri kita. Bukan jadi berkat. Tapi membawa kita kepada jalan yang menuju kepada kebinasaan. Karena kita anggap jalan ini lurus. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri jalannya lurus. Ternyata ujungnya binasa. Nah makanya dikatakan Matius yang saya katakan hari Kamis. Ada banyak anak-anak kerajaan masuk ke dalam kegelapan. Karena mereka tidak berhasil memelihara iman mereka. Dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam takut akan Tuhan. Dalam mengandalkan Tuhan. Dan dalam mencari Tuhan. Poin yang ketiga. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Ternyata saudara, penyakit yang paling kutuk mulai bekerja tanda-tandanya. Pertama dia sudah mengandalkan manusia, ini tanda-tanda kutuk semua mulai bekerja. Dan level kedua, dia sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Dan level ketiga, hatinya jauh daripada Tuhan. Dan orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, Tuhan Yesus bilang begini. Apa artinya kau memuji Tuhan? Ya, di Markus pasal 7 ayat yang ke-6 mungkin di sana dikatakan. 6 ayat 7 kalau tidak salah. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Setiap pujian penyembahannya, setiap korbannya menjijikkan sama Tuhan. Kenapa? Karena hatinya jauh. Dia cuma memuji Tuhan dari mulutnya. Dia tidak membangun hubungannya dengan Tuhan lewat doanya, lewat penyembahannya, lewat ketaatannya, lewat kesetiaannya, lewat puasanya.
Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Hati-hati. Kalau hati kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, sepertinya Tuhan kita tidak suka lagi. Dengar bahasa Tuhan kita sudah mulai kayak stres. Dengar nasihat firman kita sudah mulai jengkel. Hati-hati, ini tanda kutuk sudah bekerja. Hati sudah mulai jauh daripada Tuhan. Sehingga orang menyinggung Tuhan tidak tertarik. Menyinggung ibadah pelayanan sudah tidak tertarik lagi. Tapi lebih tertarik yang bikin senang-senang, yang bikin ketawa-ketawa. Seakan-akan dede ikut Tuhan itu banyak pikiran. Lebih kita pergi dengar yang lucu-lucu. Padahal sebenarnya Tuhanlah tempat kita mendapatkan pertolongan. Ada amin. Makanya hati-hati dengan yang jauh daripada Tuhan. Dan Mazmur 91 ayat 14 bilang begini. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan, ini pasti selalu mendapatkan pertolongan. Bukan artinya mereka tidak mendapatkan tantangan, masalah dalam hidupnya. Dapat, tapi selalu mendapatkan keluputan daripada Tuhan. Pertolongan, jalan keluar, kemenangan. Amin. Ini hanya bisa dialami bagi mereka yang melekat hatinya sama Tuhan. Nah ternyata dalam ayat ini, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan ada jaminan-jaminan yang mereka dapatkan. Di ayat yang ke-15. Bukan cuma diluputkan, tapi ada jaminan janji bagi mereka yang melekat hatinya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau berseru, berteriak. Tuhan tolong. Berseru, berteriak. Mungkin pakai puasa, pakai doa yang sungguh-sungguh. Tuhan mendengar, dia menjawab. Dan bukan cuma menjawab, menyertai dalam kesesakan. Mungkin saja ada kesesakan. Ada beban di hati, aduh Tuhan. Tapi ada Tuhan di sana. Ada Tuhan menyertai dia. Ada Tuhan berjalan bersama dengan dia. Sehingga kesesakan tidak menjadikan hidupnya musnah. Tapi dalam kesesakan Tuhan menyertai. Tujuan menyertai untuk apa? Meluputkan dan memuliakan. Artinya kesesakan tidak bertahan lama. Dan kesesakan tidak menghancurkan atau menguasai hidupnya atau selama-lamanya dalam hidupnya. Tetapi Tuhan di sana menolong karena Tuhan ada bersama dia. Dan memuliakannya dalam kata arti di sana Tuhan mengubah ratapan jadi sukacita. Tuhan mengubah ratapan jadi tari-tarian. Ada suatu pemulihan yang besar-besaran terjadi dan dialami orang itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia dalam kesesakan, meluputkan dan memuliakannya. Luar biasa. Dan di ayat yang ke-16, janji daripada orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang melekat hatinya sama Tuhan. Dikasih panjang umur. Tidak dipotong umurnya. Ya, ada di Alkitab saya lupa ayatnya di mana. Orang fasik itu dipotong umurnya. Dia diberikan panjang umur. Bukan cuma panjang umur tapi menderita tertindih beban berat. Tapi panjang umur dikenyangkan dan diperlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Semua pertolongan Tuhan, semua mujizat Tuhan, semua berkat Tuhan, semua promosi Tuhan, semua keagungan Tuhan diperlihatkan. Jadi dia umur panjang, dia melihat semua yang baik dari Tuhan. Bahkan sampai masuk surga. Kenapa? Tuhan memperlihatkan keselamatan. Ada kemenangan-kemenangan
Ada kemuliaan, kegemilangan dia lihat di dunia sampai dia masuk di sorga. Karena itu berbicara tentang keselamatan dari Tuhan. Ini hanya bisa terjadi dan didapatkan bagi orang yang melekat hatinya. Alias bukan jauh hatinya dari Tuhan. Tapi orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, di sana kutuk bekerja. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, di sana berkat bekerja. Dan di sana perjanjian berkat itu mengalir. Sampai masuk sorga, bahkan generasi ke generasi, anak cucu. Ini luar biasa. Amin. Nah, saya melihat ternyata berkat atau janji yang dialami oleh mereka yang melekat hatinya. Ternyata kalau kita kembali di pasal yang ke-90 ayat 1, ternyata hidup orang ini adalah hidup yang suka tinggal dalam hadirat Allah. Ternyata orang yang bisa melekat hatinya kepada Tuhan, dia punya gaya hidup, adalah gaya hidup yang suka bergaul dengan Tuhan. Amin. Di ayat yang pertama, Mazmur 91. Ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ternyata orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, yang diberkati, diberikan dengan umur panjang, yang melihat keselamatan daripada Tuhan, ternyata orang ini adalah orang yang memelihara hubungan dengan Tuhan dan pergaulan dengan Tuhan yang begitu dia pelihara dan dia menjaga Tuhan melalui ketaatannya dan memelihara imannya. Kenapa? Di ayat yang kedua, di ayat yang pertama, ternyata orang yang melekat hatinya adalah orang yang suka ada di dalam hadirat Allah. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang suka berada di tempat rahasianya Tuhan. Yaitu di dalam ruang tahta, ruang maha kudus. Yaitu dalam persekutuan dengan Tuhan oleh Roh Kudus dan firman. Oleh ketaatannya kepada firman. Oleh perbuatan kebenaran yang dia lakukan, melakukan firman setiap saat. Memelihara ketaatan, memelihara hati yang melekat, memelihara imannya. Sehingga kesukaannya itu ada dalam hadirat Tuhan dan dia menikmati Tuhan di sana. Dan Tuhan menikmati setiap pujian penyembahannya. Ada suatu hubungan ilahi yang terus terbangun dengan orang itu. Karena orang itu suka berada di tempat rahasianya Tuhan. Yaitu hadirat Allah. Amin. Kalau kita mau selalu mengalami dan merasakan hadirat Allah. Itu ketika kita suka menyediakan waktu yang terbaik. Dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam pujian dan penyembahan kita. Dan dalam ketaatan kita setiap hari. Dalam perilaku, perbuatan, gaya hidup kita. Karena ketaatan itu menarik anugerah Tuhan turun. Menarik perkenanan Tuhan turun. Menarik penyertaan Tuhan turun. Menarik simpatik Tuhan turun. Dan Tuhan tertarik dan dia menyertai kita. Ternyata orang yang disertai Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-15. Dan mereka adalah orang yang melekat hatinya. Ternyata kenapa mereka melekat? Karena mereka suka berhadapan dengan Tuhan. Amin. Ketika Musa dikatakan, Tuhan katakan dia adalah orang yang berhadapan muka dengan saya. Tuhan bilang seperti itu. Musa dikatakan dia adalah orang yang berhadapan muka dengan saya. Sehingga ketika dia mengurapi Yosua, Yosua ini mendapatkan suatu kedudukan yang sama yang dimiliki oleh Musa. Pada waktu Yosua menjalankan kepemimpinannya. Dan Tuhan katakan Musa adalah orang yang sudah bertatap muka dengan dia. Apalagi dengan kita diberikan Roh Kudus. Dan kita menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mengalami Tuhan dalam suatu persekutuan ilahi oleh pekerjaan roh. Dalam setiap ibadah pujian penyembahan kita.
Dan di dalam setiap firman yang kita hidupi, yang kita pikirkan, yang kita renungkan dan yang kita lakukan. Menjadikan pergaulan kita sama Tuhan tidak ada hambatan. Selalu the best. Ada amin? Dan kita menikmati kekayaan-kekayaan sorga di bumi. Kita menikmati suatu kehidupan yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Mungkin di dalam jalan itu ada tantangan, ada proses. Tapi itu jalannya Tuhan. Ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Ujung-ujungnya adalah kehidupan. Dan ujung-ujungnya pasti kesuksesan dan keberuntungan. Dan keberuntungan sampai masuk sorga. Dan generasi ke generasi. Karena kita meninggalkan suatu warisan rohani kepada generasi kita. Anak cucu kita, rohani jasmani kita tinggalkan. Itulah yang Ishak dapatkan dari Abraham. Sehingga Ishak menikmati berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Karena Ishak menghidupi cara Abraham hidup di dalam bergaul sama Tuhan. Dan di dalam memelihara ketaatan, yaitu ekspresi imannya setiap hari. Amin. Biarlah kiranya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang yang sudah diberkati melalui Yesus. Jangan izinkan 3 cara ini kutuk bisa masuk dalam kehidupan orang percaya. Karena kita sudah diberkati dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub sudah mengalir kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah jadi kutuk. Sehingga melalui Yesus kita menerima berkat Abraham dan Ishak dan Yakub. Ditandai dengan pemberian rohnya yang kudus kepada setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pertobatan, baptis dan kelahiran baru. Dan terus memelihara iman, terus membangun iman, terus membangun roh yang menyala-nyala, terus bergairah sama Tuhan, terus kerjakan keselamatannya dalam kesetiaan, dalam kerajinan yang tidak pernah kendor, dan di dalam hubungan yang terus terbangun sama Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dan menikmati Tuhan dalam hadiratnya, dan menikmati janji-janji Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Silahkan menikmati semua berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Paulus katakan setiap kali kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kita memperingati kematiannya. Karena pada kematiannya, kutuk yang ada pada kita Yesus sudah ambil. Dan dia gantikan berkat kepada kita. Amin. Oleh sebab itu lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kita sedang mendeklarasikan bahwa yang ada pada kita adalah berkat. Dan kutuk sudah tidak ada lagi, melainkan berkat yang ada pada kita semua. Mari siapkan perjamuan yang akan kita lakukan saat ini. Rona yose karana yosanda rona yasanda rana yasande. Rokana yose karana yosanda romana yase karamorana yase. Angkat roti yang ada di tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di tangan kami ada roti yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu. Di tangan jemaatmu di rumah masing-masing atau siapapun mereka. Ada roti yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan dan berkati setiap roti yang ada di tangan-tangan jemaatmu. Dan di tangan-tangan kami semua yang terangkat kepadamu. Serta bubui kuasamu dalam namamu yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini bukan menjadi roti biasa lagi. Tetapi ini adalah tubuhmu yang sudah terpecah bagi kami. Sebab di dalam tubuhmu ini kutuk sudah tergantikan dengan berkat. Sehingga saat kami menerima persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami menerima berkat yang Tuhan berikan.
Itu berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dan bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kami sampai kepada hidup yang kekal. Ya Ramona ya Shekarana ya Sende. Layakkan setiap kami, layakkan umatmu di rumah masing-masing. Layakkan setiap kami untuk menjadi satu dengan tubuh Kristus. Bila lewat persekutuan dengan tubuhmu Tuhan, kami bersekutu dengan pribadimu. Sebab tubuhmu ada di dalam kami. Dan kami mau mengambil bagian sama seperti Engkau di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau. Dan kami boleh mengambil bagian sesuai dengan firman-Mu. Melalui persekutuan dengan tubuh-Mu, Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Dan kami sambut tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Oh Jesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan yang sudah terpecah-pecahkan bagi kami. Sebagai tanda kutuk Engkau sudah ganti dengan berkat. Sehingga yang ada pada diri kami adalah tubuh Sang Pembuat Mujizat. Tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kita masing-masing. Yana yosanda kona yasika mona yasande. Di tangan kami ada anggur yang atasnya kami mengucap syukur kepadamu. Di tangan umatmu, di tangan jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Ada anggur yang atasnya kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa. Mari Tuhan suci kuduskan dan berkati serta bubuhi kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus atas anggur yang ada di tangan kami. Sehingga ini bukan menjadi anggur biasa lagi. Tapi ini adalah darah anak domba Allah yang sudah tertumpah di Kalvari 2000 lebih tahun yang lalu. Darah yang kudus, darah yang tidak berdosa, darah yang turun dari sorga, darah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah tercurah dan dikorbankan, yang membuat kutuk tidak ada lagi pada kami, tetapi yang ada pada kami adalah berkat, berkat di dalam nama Yesus yang mengalir dan menjadi bagian kami dan generasi kami dan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan kehidupan generasi kami. Layakan kami Tuhan. Layakan setiap kami. Layakan umat-Mu. Untuk mengambil bagian dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lewat persekutuan dengan darah anak domba Allah. Kami mengalami persekutuan dengan Kristus, dengan kerajaan Allah, dengan Tuhan itu sendiri. Yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa bagi kami untuk selamanya. Darah anak domba Allah yang sudah memberikan hidup bagi kami. Sehingga kehidupan Kristus menjadi kehidupan kami. Oleh darahnya yang mengalir dalam tubuh kami. Berkat bekerja bukan kutuk lagi. Kehidupan bekerja dan bukan kematian lagi. Keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Bahkan keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan sampai masuk surga. Dalam nama Yesus itu menjadi bagian kami. Sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang mengalami kesesakan, melihat kemenangan, melihat pemulihan, melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan, melihat mujizat di dalam nama Yesus. Layakan setiap kami untuk menjadi satu dengan darah anak domba Allah. Layakan umat-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menjadi satu dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi satu dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Roma Kunaya Sande. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang sudah memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu bagi kami.
Dan setiap kali kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Dan berkat-Mu bekerja di dalam kami dan kehidupan untuk selamanya. Sebab kami adalah generasi Abraham, Ishak dan Yakub yang diberkati di dalam Kristus dan karena Kristus. Dan oleh Roh-Mu yang kudus menjadikan kami anak-anak Allah, ahli waris dan yang berhak menerima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi bagian kami dan generasi kami dan banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Yang sakit menjadi sembuh, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun, biarlah ditolong oleh Tuhan. Mereka yang mengalami kesesakan, mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, mengalami pemulihan dan kemuliaan Tuhan nyata. Sebab Tuhan menyertai umat-Nya. Tuhan memberkati umat-Nya dan Tuhan melindungi dan memelihara umat-Nya. Tuhan, kami mau bersatu bersama dengan umat-Mu, terus berdoa untuk kota dan bangsa kami. Berdoa untuk virus maut corona ini. Kami minta kuasa dari sorga dicurahkan. Sehingga kuasa virus maut ini mati kuasanya dan tidak ada lagi di kota bangsa bahkan dunia ini. Bahkan mereka yang sakit, mereka yang terinfeksi oleh kuasa itu. Kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus mengalir sehingga kesembuhan boleh terjadi. Dan bagi mereka yang sakit dan para medis dan pemerintah-pemerintah kami, Tuhan lindungi sehingga tidak ada satu yang terinfeksi. Terlebih semua jemaat-Mu GSJ Sadai siapapun mereka dan simpatisan dan setiap orang yang melihat dan mengikuti ibadah ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu sehingga Tuhan virus maut ini tidak menyentuh sedikit pun Tuhan, sebab janji-Mu iya dan amin. Engkau menyertai kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, melainkan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami dan kami boleh melihat kehidupan dan kemenangan dan kemuliaan Tuhan itu nyata sebab kami adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus karena Kristus yang sudah mati dan bangkit dan sudah memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu di rumah masing-masing. Engkau memberkati setiap korban persembahan kami. Bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur buat pekerjaan Tuhan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Boleh mengumpulkan persembahan di amplop dan nanti dapat diantarkan ke gereja. Dan untuk yang ingin mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan khusus, boleh langsung mentransfer ke rekening gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemenangan. Pujian bagi nama Tuhan yang kudus. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari umat Tuhan bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku.
sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Yes. Ku puji, Amin. ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji. Ku puji, ku sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, beri sorak-sorak yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah yang memberkati hidup kami dan yang menjadikan kami berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Umat Tuhan, mari kita pulang. Terima berkat daripada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau dengan berkat hujan awal dan diberkatilah engkau dengan berkat hujan air. Sama-sama dicurahkannya kepadamu. Berkat yang menjadikan engkau naik dan bukan turun. Berkat yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Berkat yang menjadikan engkau selalu berhasil, beruntung dan sukses dan selalu berkemenangan. Meraih janji dan berkat Tuhan sampai masuk surga generasi ke generasi. Berkat yang diucapkan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu sampai kepada kita di dalam Kristus dan karena Kristus yang sudah mati dan bangkit bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadikan kita generasi yang terus diberkati sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan di dalam nama Yesus semua kita diberkati. Kita mau sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak